Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debi Rahmawati. Saya sudah menonton video yang berjudul Guru Penyebab Utama Masalah Pendidikan di Indonesia. Adapun informasi yang saya dapat setelah menonton video Guru Penyebab Utama Masalah Pendidikan di Indonesia adalah pendidikan 10 tahun terakhir di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa penelitian internasional seperti penilaian TIMSS tahun 2012 menyatakan bahwa daya nalar Indonesia menempati posisi di bawah bahkan lebih rendah dari anak di Palestina, bahkan di negara yang sedang mengalami konflik. Dan penilaian PISA menunjukkan kemampuan siswa dalam membaca dan menganalisis bacaan menempati posisi bawah. Selain itu, anak Indonesia mengalami tragedi non-buku, yaitu tidak ada buku di luar buku teks pelajaran yang dibaca hingga selesai oleh anak Indonesia dalam jangka waktu setahun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah adanya UN. Hal ini menyebabkan terjadinya penyempitan makna pendidikan, di mana siswa hanya ditargetkan untuk menjawab soal-soal, sehingga siswa enggan membaca buku lain. Yang dibaca siswa dan dipelajari siswa hanyalah buku sekolah. Hal ini menyebabkan anak Indonesia mengalami tragedi non-buku tersebut. Tetapi alhamdulillah pemerintah sekarang telah menghapus UN. Semoga kedepannya pendidikan Indonesia menjadi semakin lebih baik. Selain itu, penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah rendahnya kualitas guru. Lalu, bagaimana kita sebagai guru memperbaikinya? Kita harus memahami bahwa murid-murid kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Kita sebagai ASN yang merupakan bagian dari pemerintah harus berusaha memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kita sebagai guru sudah sepatutnya secara berkesinambungan memperbaiki kualitas diri kita sebagai pengajar. Cara memperbaiki kualitas pendidikan antara lain adalah kita harus menyadari menjadi pendidik adalah panggilan hati. Kita harus senantiasa ikhlas dalam mengajar. Kita harus ingat apa yang kita ajarkan akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai guru hendaknya membiasakan diri gemar membaca agar senantiasa kita dapat memotivasi siswa gemar membaca. Dalam mengajar, kita dapat melakukan kegiatan literasi di kelas, seperti menugaskan siswa sebanyak 15 menit membaca buku selain buku pelajaran, atau menceritakan buku cerita kepada siswa-siswa, misalnya menceritakan buku cerita daerah yang di dalamnya ada keanekaragaman budaya Indonesia yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, atau buku-buku cerita yang menceritakan perjuangan para pahlawan yang senantiasa memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal-hal seperti ini dapat meningkatkan rasa cinta tanah air para siswa. Dengan melakukan kegiatan literasi di kelas, diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menganalisis bacaan sehingga daya nalar siswa menjadi meningkat. Selain itu, sebagai guru, senantiasa kita selalu meningkatkan mutu diri kita,
ya, harus lebih kreatif, inovatif, dan mengikuti perkembangan teknologi serta zaman, sehingga pendidikan Indonesia menjadi maju dan berkualitas dalam keadaan apapun. Caranya antara lain dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berguna untuk kegiatan mengajar kita. Walaupun dalam keadaan pandemik seperti sekarang ini bukan halangan kita untuk meningkatkan kualitas mengajar kita, karena kini sudah hadir pelatihan-pelatihan online yang dapat kita ikuti secara online. Nah, hasil pelatihan-pelatihan tersebut dapat kita aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Marilah sebagai guru kita terus meningkatkan kualitas diri sehingga dapat memajukan bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.